Anggota DPRD Kota Surabaya Camelia Habibah dari fraksi PKB, bantu warga Surabaya yang telah menempati rumah yang tidak layak huni di pinggiran Tegalan daerah Platuk Donomulyo, Surabaya. Camelia Habibah yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, mengetahui ada warga yang menempati rumah yang layaknya disebut gubuk tersebut. Camelia Habibah yang akrab dipanggil Ning Habibah ini akhirnya mendampingi warga mencarikan rumah susun. Dan selama berbulan-bulan, akhirnya mendapatkan rumah susun Indrapura di Jalan Indrapura 135 Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya. Saat media lensa parlemen menemui Ning Habibah yang sedang membantu pindahan warga di daerah tempat tinggal Platuk Donomulyo ke rumah susun Indrapura, Ning Habibah mengatakan, kunjungan jenengan di warga daerah Donomulyo ini apa nih? Bisa dijelaskan nih? Jadi beberapa bulan lalu ketika hujan lebat di sini, ada seorang warga yang melaporkan kepada kami bahwa ada warga yang tinggal di bantaran ini namanya perkebunan yang tengah hiruk pikuknya bahwa Surabaya ini angka kemiskinan menurun. Nah, seperti ini ternyata masih ditemukan warga yang bertempat tinggal tidak layak. Akhirnya kita membantu, mendampingi, mengajukan rumah susun, terus anak-anaknya dicarikan pekerjaan. Memang gak mudah karena memang antrian rumah susun cukup panjang dan alhamdulillah setelah berbulan-bulan akhirnya keluarga Pak Ridwan mendapatkan rumah susun dan hari ini kita akan mengantarkan beliau untuk menempati rumah susun sehingga kehidupannya lebih layak dan lebih sehat nantinya. Alhamdulillah teman-teman dari kecamatan, dari kelurahan juga mengirim personil untuk bantu-bantu ibu-ibu ya. Gimana Bu perasaannya Bu? Senang ya? Tetap dodolan tahu tek ya nanti ya di sana ya. Nanti Pak Satpol juga dijak andok ning kono ya. Pak RT kalau acara order tahu tek Pak ya. Pak RT di sini juga responsif. Ini juga bentuk kerjasama pemerintahan mulai RT, RW yang berani menyampaikan permasalahan-permasalahan siap keadaan-keadaan sosial di masyarakat. Itulah fungsinya pelayanan pemerintah kota. Sementara itu, Ridwan yang warga Platuk Donomulyo yang bekerja penjual tahu tek ini merasa senang mendapatkan perhatian dari anggota DPRD Kota Surabaya Camelia Habibah dan dinas terkait pemerintah Kota Surabaya yang telah membantu mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya di rumah susun Indrapura. Saya Bapak Ridwan, tinggal di Platuk Donomulyo 14, nomor 78, selama 11 bulan. Terus setelah itu Bu Habibah tiba-tiba datang ke sini melihat lokasinya. Ternyata lokasinya tidak layak ditempati. Kalau hujan banjir. Sudah berapa lama Pak jenengan tinggal di sini Pak? 11 bulan. 11 bulan. Sebelumnya di mana Pak? Kos. Oh sebelumnya Di sebelah timur. Sebelah timur. Berapa keluarga Pak? 5. Laki semua 3. Di sini dulu gimana Pak sudah 11 bulan? Karena buat kos sudah tidak dikoskan lagi, rumah dikontrakkan, sehingga saya keluar. Saya permisi dengan yang punya ladang, minta izin, minta numpang sedikit, ternyata diperbolehkan. Rencana pindah di mana Pak ini nantinya? Ini Bu Habibah ini rencananya ya di rusun Indrapura Dalam. Indrapura Dalam ya. Dapatnya di sana. Ridwan setelah mendapatkan rumah susun di Indrapura dari pihak kecamatan maupun kelurahan untuk memberikan bantuan mengangkut barang-barang milik Ridwan ke rumah susun Indrapura. Di saat Ning Habibah melihat barang yang akan dibawa ke rumah susun tidak ada tempat tidur atau alas tidur, akhirnya Ning Habibah mengajak Ibu Ridwan ke pasar atau toko untuk beli alas tidur.
Pak Ridwan memang sudah lama di sini. Pak Ridwan kurang lebih ada 20 tahun. 20 tahun beliaunya sebelumnya ini adalah indekos. Tapi indekosnya juga di kamar yang cukup sempit ya dengan keluarganya yang banyak, sehingga akhirnya dia pos itu nggak dibebannya, sehingga dia ada tempat di pojokan itu yang bangunannya bilang memang sudah nggak layak, sehingga alhamdulillah dari perwakilan Dewan ya kan Bu Habibah, beliau koordinasi dengan kami RT, RW dan PMK Kelurahan untuk membantu warga kami. Dan alhamdulillah sehingga warga kami yang namanya Pak Ridwan sudah mendapatkan tempat, yaitu di rusun di Indrapura. Mudah-mudahan beliaunya kerasan di sana. Tetapi dengan adanya berkah buat saya adalah berkah buat Pak Ridwan dari bantuan yang berkompetensi tentunya, karena ini banyak yang membantu beberapa perubahan kemarin pengajuan rusun, akhirnya terakhir minta yang terdekat sehingga ada di Indrapura. Dan alhamdulillah kemarin saya tanda-tangani dan pejabat terkait tidak lama kemudian sudah ter-ACC. Sampai hari ini sudah pindahan. Tempat ini nanti gimana? Apa dibongkar atau gimana? Kalau tempat ini adalah memang tanahnya masih tanah orang lain, sehingga memang bangunan ini harus dibongkar supaya nggak mengganggu dari keindahan pemandangan di kampung kami kan begitu. Setelah jenengan ngantarkan di rumah susun ini, gimana nih kesan-kesan di rumah susun yang di Indrapura ini tadi? Ya memang suasananya berbeda dengan rusun-rusun yang lainnya ya, karena di sini adalah banyak dari eksgusuran, terus juga melihat fasilitas yang belum optimal, belum maksimal yang diberikan oleh kami pemerintah kota, karena ya tadi ada keterbatasan. Tapi kami berharap warga di sini ini yang terpenting itu adalah bahagia, bukan fasilitas. Kalau di sini ini bahagia, merajut kebersamaan, saya rasa fasilitas yang tidak optimal tetap menjadikan bahagianya. Cuman memang ada beberapa catatan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Nah, ibu-ibu di sini, kami berharap November harus terbentuk RT, harus terbentuk posyandu, lansia, sehingga ibu-ibu di sini juga terkawal kesehatannya, terutama lansia. Nah, lansia ini harus segera ada, terus juga anak-anak ini juga harus tersentuh program taman baca. Sebenarnya ruangan fasilitas taman baca ada, tapi fasilitasnya belum ada. Ruang ada, nanti ini juga menjadi catatan karena Dinas Perpus ini juga mitra Komisi A.
kami akan sampaikan ke Kepala Dinas bahwa perlu koleksi-koleksi buku supaya anak-anak ini juga bisa mempunyai sedikit mengobati trauma healing ketika mereka kena gusuran. Nah, ini juga dengan cara baca dan juga membangkitkan literasi lagi bagi anak-anak di kawasan. Dan juga ini kawasan parkir ini secara keamanan ini juga tidak aman karena belum ada pagar-pagarnya, sehingga mungkin ini juga akan kami titipkan ke kawan-kawan yang ada di Banggar untuk tahun 2023 dimasukkan anggaran untuk pembuatan pagar parkir meskipun secara sederhana. Itu Camelia Habibah juga berharap bukan hanya RT RW tapi juga seluruh tokoh masyarakat atau seluruh elemen masyarakat ketika ada permasalahan sosial mereka tanggap melaporkan ke kelurahan atau dinas pemerintahan karena perlu sinergitas. Ada kepedulian di masyarakat. Kami berharap bukan hanya RT RW tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, seluruh elemen masyarakat ketika ada permasalahan sosial itu tanggap melaporkan ke kami kelurahan ataupun kami pemerintahan, karena itu perlu sinergitas. Kami sangat bersyukur tadi juga diantar Satpol PP, di sini diterima oleh Pak Babinsa, oleh Ketua Paguyuban. Ini menunjukkan bahwa sinergitas di Kota Surabaya ini cukup luar biasa. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.